Sedangkan mengurangi hutang itu termasuk al-ma'ruf, perbuatan baik. Kenapa Rasulullah sampai begitu open, care, peduli terhadap persoalan seperti ini? Karena persoalan hutang piutang yang bagian itu merupakan bagian muamalah, sering terjadi pertumpahan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kajian kitab hadis Rasulullah SAW, kitab Riyadhus Shalihin, masih pada pasal mendamaikan. Malam hari ini pada hadis yang ketiga. Seminggu yang lalu 2 hadis sudah kita baca, tapi kita baca kitab, tidak kita tayangkan karena waktu itu tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan kepada kita. Kampung kita kiranya senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga, dihindarkan dari malapetaka, mara bahaya yang akan datang menimpa. Saudara-saudara kita, jamaah kita, bahkan warga RW 04 dan khususnya Ibu Hajah Rahma Sumantri yang dirawat di rumah sakit, sudah pulang ya. Kita doakan agar senantiasa kembali kesehatannya pulih dan dapat beramal dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengamalkan perintah agama. Infak bapak-bapak baik besar maupun kecil, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan perintah Allah, syariat Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramanil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Summa qala wa an Aisyata, dari Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut juga Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kenapa? Karena Nabi kita orang yang dimuliakan, orang yang afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk, baik makhluk manusia, makhluk bukan manusia. Maka istri Rasulullah dikatakan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kenapa anha? Karena perempuan. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, karena dia perempuan jadi qalat, kalau laki qala, sami'a Rasulullah, telah mendengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bisa disingkat menjadi salam. Apa yang Rasulullah dengar? Sauta, akan suara. Khosumin, orang yang lagi bertengkar.
Orang yang lagi bertengkar, bil babi aliyatin aswatuha. Di depan rumahnya Rasulullah lewat, itu kedengaran ada orang lagi bertengkar, suaranya keras. Aliyatin, keras suaranya. Aswatuhuma, suara keduanya itu keras. Kalau orang bertengkar, nggak ada yang sendiri kan? Apa ada orang bertengkar sendiri? Kalau ada orang bertengkar sendiri, itu hatinya yang bertengkar. Ini gue mau jalanin kebenaran apa jalanin kebatilan gitu. Nah itu dirinya sendiri. Ya, dalam hatinya berarti. Tapi kalau bertengkar benaran pasti dua pihak. Wa iza ahaduhuma yastaudi'ul akhar. Itu ternyata orang dari kedua itu adalah masalah muamalah. Masalah muamalah itu urusan antar sesama. Urusan antar sesama di dalam agama Islam itu tidak kurang pentingnya dengan urusan ibadah. Karena antar sesama juga hukumnya ibadah. Jadi ada 4 dalam fikih itu. 1 ibadah. Yang kedua muamalah. Yang ketiga munakahah. Yang keempat jinayah. Itu isi fikih. Fikih itu memahami agama. Memahami agama itu dari mana? Dari dalil-dalil. Dalil itu apa saja? Dalil itu ada nakli, ada akli. Tapi asas pokoknya 2, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nakli, itu tertulis. Al-Quran itu tertulis, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tertulis, sudah dikitabkan, sudah dibukukan. Ya, Al-Quran, mushaf, sudah berbentuk mushaf, sudah berbentuk kitab. Ya, ada mushaf Utsmani dan lain-lain. Kemudian kitab-kitab hadis, ada yang kutubus sittah, ada kutubus sab'ah, ada kutubus tasyi'ah. Hadis sampai 9 jilid, 9 pengarang, ya. Tapi yang masyhur itu Bukhari dan Muslim. Bukan berarti yang lain-lain itu Daruqutni, Ibnu Hibban, At-Tirmizi, sudah itu siapa lagi? Nah, ya, Ibnu Majah. Bukan berarti mereka itu tidak penting, penting juga. Bukan berarti yang sahih itu Bukhari Muslim saja, tidak. Dari sahabat-sahabat, dari perawi-perawi yang lain itu juga ada yang sahih. Ya, banyak yang sahih, bukan ada yang sahih, banyak yang sahih. Nah, muamalah di sini dalam konteks yakni utang piutang. Jadi ada sahabat yang berhutang, ada sahabat yang ngasih hutangan, namanya piutang. Ya, berpiutang artinya memberi hutangan. Hutang ya hutang, ya berhutang. Nah itu yang didengar oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW lewat depan rumahnya. Ya, yastaudi'ul akhar wa yastaghriquhu wa yastarfiquhu, meminta keringanan. Yang berhutang itu minta keringanan supaya hutangnya itu misalnya 100, supaya bisa dibayar 75 saja. Itu namanya minta keringanan kan? Ya, jangan 100 gitu. Kalau hanya 100 rupiah sih nggak masalah. Ya, kalau 100 M gimana? Apalagi 100 T kepada Cina gitu. Nah, fi syai'in pada sesuatu, wa huwa yaqulu, didengar Rasulullah, dia mengatakan, wa huwa yaqulu, dan dia berkata. Siapa yang berkata itu? Wallahu la af'al. Kalau diteruskan la af'alu, tapi karena dia itu saya wakafkan jadi la af'al. Demi Allah saya tidak akan menguranginya. Jadi membawa nama Allah. Demi Allah saya tidak akan menguranginya.
Sedangkan yang berhutang itu minta dikurangi. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya Rasulullah. Jadi Rasulullah yang menjadi penggiring bola dalam riwayat ini, ya. Faqala, maka Rasulullah ngomong, Ainal muta'alli, alif pakai hamzah, ainal muta'alli, alallahi la yaf'alul al-ma'ruf. Siapa tadi orang yang ngomong bahwa dia bawa nama Allah, dia tidak mau lagi berbuat baik gitu. Karena dia pakai sumpah, wallahi la af'al, demi Tuhan saya tidak akan menguranginya. Ya. Sedangkan mengurangi hutang itu termasuk al-ma'ruf, perbuatan baik. Kenapa Rasulullah sampai begitu open, care, peduli terhadap persoalan seperti ini? Karena persoalan hutang piutang yang bagian itu merupakan bagian muamalah, sering terjadi pertumpahan darah, sering terjadi hilangnya nyawa gitu. Sedangkan Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, kepada orang yang menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah, maka orang itu berkata, Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kan ditanya tadi, siapa orang yang ngomong atas nama Tuhan tidak akan lagi berbuat yang ma'ruf? Siapa tuh orangnya? Nah, maka orang yang bersumpah tadi yaitu orang yang memberi piutang. Artinya dia tangan di atas posisinya gitu. Artinya kalau hutang itu tidak dibayar sekalipun, dia tidak akan tidak makan. Dia masih bisa makan. Buktinya dia memberi utangan gitu kan. Ana ya Rasulullah, saya, kata orang yang memberi piutang itu, walahu, maka bagi orang itu, bagi orang yang mana? Bagi orang yang berhutang, ayyuzalika ahab, silakan dia maunya berapa gitu. Kan belum menyebut nominal tadi, minta dikurangi berapa gitu. Yang jelas dia minta dikurangi. Nah, ini juga belum sebut nominal itu. Falahu ayyuzalika ahab, umum kan, normatif ini. Maka orang itu yang minta utangan tadi, silahkan dia mau suka berapa. Nah, kalau dia minta semuanya gimana? Kan nasa. Dan kalau hadis orang yang bayar hutang, ada hadisnya itu, sebaik-baik orang yang berhutang adalah orang yang cepat membayar hutang. Nah itu. Bukan sebaik-baiknya orang yang minta dikurangi hutang, gitu. Bukan. Tapi orang yang cepat membayar hutang. Jangan ada istilah TS gitu. Tarsok. Karena besok nggak ada ujung, ya. Besok itu sampai kiamat ada besok gitu. Mutafakun alaihi, mutafakun ittafaqa yattafiqu ittifaqan fa huwa muttafiqun wa huwa muttafaqun. Hadis itu muttafaq. Arti muttafaq sepakat. Alaihi, atasnya, atas itu hadis. Nah, dalam konteks ini orang sudah maklum, masyhur, yang namanya muttafaqun alaih itu bukan Ibnu Majah dengan Darul Qutni, bukan Ibnu Majah dengan Muslim, tapi Bukhari dan Muslim. Disebutnya muttafaqun alaih. Nah, ada beberapa sisi di sini. Ternyata hadis ini menjadi syariat, menjadi aturan agama. Kalau misalnya Rasulullah tidak lewat, itu mungkin tidak ada
syariat agama yang timbul dari situ. Nah, ya namanya Allah sudah mengutus Rasul, maka semuanya itu sudah direkayasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, boleh orang sekalipun sudah katakan teken kwitansi gitu, ya tanggal sekian harus dibayar, nominalnya sekian yang dipinjam, maka sekian pula yang harus dikembalikan. Tapi boleh orang minta keringanan, boleh, ya namanya minta, ya kan, nah, suka-suka orang lah gitu. Namanya minta gitu kan, ya. Yang nggak boleh apa? Maksa, ya maksa nggak boleh. Kalau minta boleh gitu. Tapi apa? Dengan cara yang lunak, dengan cara yang sopan, dengan cara yang menghibah, gitu kan? Itu karena sudah adat manusia. Manusia itu suka dengan yang lemah lembut gitu, ya. Cara-cara orang Sunda lah kira-kira begitu. Jangan bawa-bawa orang Sumatera Utara. Ada omongan begini, lebih baik dimarah-marah oleh orang Sunda daripada dirayu-rayu orang Batak. Mohon maaf, jangan tersinggung yang Sumatera Utara. Saya Sumatera Selatan juga ada juga keras-kerasnya gitu. Orang Sumatera karena dibandingkan Jawa, kepadatan penduduknya itu lebih di Jawa, ya. Kalau kita ngomong di sana, "Bu, mana?" gitu. Akhirnya ke bawah-bawah. Alah bisa karena biasa. Yang kedua, sebaiknya atau sunnat, ya, yang memberi hutang itu atau orang yang berpiutang itu bersedekah kepada orang yang dihutangi. Maksimalnya apa? Di-free-kan, digratiskan. Udah nggak usah bayar. Wah, itu luar biasa. Itu ihsan namanya. Ihsan itu, ya, ihsan. Ya, dipanggil orangnya mengira akan ditagih gitu, tapi malah enggak, bikin pernyataan, ya, saya dengan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena rezeki saya alhamdulillah banyak, gitu kan, karunia Allah dibanding anda, tapi dia nggak boleh dibilang dibanding anda, itu bisa artinya merendahkan. Banyak dari karunia Allah saya bersyukur. Dengan ini saya katakan, saya nyatakan, saya ikhlaskan, tidak ada lagi anda berhutang kepada saya. Kalau perlu, teken hitam di atas putih. Nah, seperti itu. Itu ihsan. Kalau pakai MM nggak bisa ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada diri Rasulullah SAW itu, dia kebetulan pada peristiwa itu menjadi juru penengah, sehingga terjadilah syariat ini. Artinya kita berusaha sebagai person, sebagai orang, dimanapun kita berada, kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita menjadi menjadi keberkahan bagi orang lain, menjadi keberkahan bagi orang lain. Berkah Rasulullah lewat. Nah, itu peristiwanya menjadi cair, menjadi damai, menjadi enak. Kalau misalnya Rasulullah tidak lewat, karena suaranya tadi aliyatin, dia bilang, sudah tinggi, ya, aliyatin, ya, aliyah itu atas, ya. Jadi anak aliyah itu SMA, ya, sekolah menengah atas sudah, ya. Nah, yang pertengahan sanawiyah, yang di bawahnya ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu baru mulai SD. Ada lagi di bawahnya tahdiriyah.
tahdiriyah itu persiapan orang mau sekolah. Kalau sekarang ini istilahnya PAUD lah atau TK gitu. Ya. Dalam apa lembaga pendidikan agama itu ada tahdiriyah, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, terus ke atas kuliah. Kuliah itu mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau udah kuliah itu ya berbagai sudut pandang. Dari kacamata ini bagaimana? Dari kacamata ini ya. Maka terjadi banyak pandangan. Timbul ulama-ulama. Kalau ini berpendapat seperti ini, kalau ini berpendapat seperti ini, kalau ini berpendapat seperti ini. Dan imam-imam itu. Imam-imam itu di dalam kitab-kitab klasik dikatakan tidak dapat mencapai derajat imam kalau dia tidak hafal Al-Quran. Kalau dia minimal harus 300.000 hadis hafal gitu. Ya, baru imam. Ya. Kalau baru satu hadis imam samudra. Udah almarhum, Allahumma maghfir lahu, ya. Nah, jadi aliyatin aswatuhuma, sudah tinggi suara keduanya. Orang yang bertengkar tadi, yakni yang memberi piutang dan orang yang berhutang. Sudah ada 3 hal, ya. Pertama, boleh minta keringanan walaupun tadinya sudah disepakati, minta ya, namanya minta. Kalau orang minta kan bisa dikasih, bisa tidak, ya. Yang kedua, orang yang berpiutang sebaiknya itu berbuat ihsan kepada orang yang berhutang. Yang ketiga, siapapun dia, kalau ada pihak yang akan berseteru, ada pihak yang akan terjadi pertengkaran dan sebagainya, maka harus ada yang tampil sebagai juru damai. Ya. Sebagai penghutang, apakah setelah kita lihat dan kita ikhlaskan si penghutang itu yang menghutang kita, dia sudah bebas? Iya, bisa sudah bebas. Karena kan berkaitan dengan kita gitu. Jadi nanti dihadapkan di akhirat, ya. Kalau ada orang yang menuntut, kalau kaitkan dengan hadis muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Atadruna minal muflis, kata Nabi kepada para sahabat waktu itu. Kalian tahu nggak orang bangkrut? Orang yang pailit. Sahabat menjawab, ma la dirhamalana wala malana. Orang yang pada jajaran kami ini tidak punya duit, tidak punya harta. Rasulullah mengatakan, bukan itu. Tapi nanti di akhirat orang datang dengan pahala puasa. Orang datang dengan pahala sholat. Orang datang dengan pahala zakat. Orang datang dengan pahala haji. Orang datang dengan pahala sedekah dan lain-lain. Nah, lalu ketika dia mau dimasukkan surga, ada orang yang menuntut. Tuhan, saya mohon keadilan. Dia ini ada dosanya kepada saya. Dia berbuat dosa kepada saya karena dia melakukan kezaliman kepada saya. Saya pernah diejek misalnya. Nah, itu jadi urusan. Nah, maka diperintahkan supaya pahala orang ini diambil. Nuntut lagi. Dia, kalau orang yang pernah ada yang dibunuhnya, menuntut orang yang dibunuh. Dia pernah dulu membunuh saya. Itu besar dosanya. Minal kabair itu. Dosa yang besar itu. Ya. Diambilkan dari pahalanya. Begitu pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang nuntut itu diberikan kepada dia. Nah, karena pahala yang sudah tidak ada lagi,
Yang ada dosa pastilah kalau ditimbang berat keburukan atau berat amal buruk. Amal sayyi'ahnya lebih banyak dari amal hasanahnya. Jadi dia tidak lagi ada amilus solihat, habis amilus solihatnya. Itulah yang disebut muflis atau pailit atau bangkrut. Lalu faturiya 'alan nar, dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada iktikad kita mengikhlaskannya sekalipun tidak ada ijab qabul karena YBS, apa arti YBS? Yang bersangkutan apakah sudah almarhum, pokoknya goib, kita tidak tahu lagi. Ya udah, kita niatkan. Allah melalui malaikat pasti mencatat. Nah, besok nanti perkaranya, oh udah, apa istilahnya? Cincai sudah. Nggak ada lagi urusan itu, ya. Nah, ini yang paling kita khawatirkan itu ketika ghibah. Ghibah itu membicarakan orang di belakangnya. Nah, itu Masya Allah. Itu yang paling kita ngeri. Ya, kita ngertinya sekarang. Dulu kita ya biasa aja. Ya, teman kita ghibahin gitu, ya. Oh iya, dia itu memang begini bla 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 bla. Nah, ternyata ada dosa di situ. Nah, ya. Sekalipun betul. Ya. Jadi ghibah itu termasuk yang kita bicarakan pada orang itu. Misalnya orang itu pencuri. Si itu pencuri gitu. Nah, itu ghibah. Ya. Itu ghibah. Kalau misalnya tidak betul, namanya fitnah. Oh, itu pencuri, padahal dia nggak pernah mencuri. Nah, itu fitnah, lebih besar lagi. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Masya Allah, pembunuhan aja minal kabair, ya. Nah, itu akhlak Islam. Akhlak Islam itu tidak kurang pentingnya daripada akidatul Islam. Dari akidah Islam tidak kurang pentingnya daripada ibadah dalam Islam. Ya. Itu sebabnya agama itu rukunnya 3. 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. Nah, ihsan itu sudah aksesoris dalam agama. Ya, kalau ibarat rumah, pondasi bangunan itu iman. Adapun dinding, atap sebagaimana Islam. Nah, adapun ihsan itu aksesoris, ada lampu kelap-kelipnya, ada rolling door-nya, ada pintu otomatisnya. Nah, kira-kira begitu. Artinya apa? Satu dengan lain saling menyempurnakan. Itulah Islam secara keseluruhan. Jadi semestinya memang orang Islam itu tawadu. Semestinya orang Islam itu adil. Semestinya pemimpin Islam itu care. Semestinya orang Islam itu ya tidak ada seteru gitu kan. Kalau dia berseteru hanya 3 hari dibolehkan. Dibolehkan 3 hari untuk tidak berteguran. Boleh dalam WA itu perang boleh, tapi 3 hari kita japri dia. Maafin gue ya. Sebenarnya gue kira ente yang salah. Ternyata setelah saya selidiki saya yang salah. Itu selesai itu, ya. La yahillu li muslimin. Tidak halal bagi orang Islam. Siapa saja, barat, timur, selatan, utara. Li muslimin ayyahjuro, untuk tidak berteguran. Fauqa salasi layalin, di atas 3 hari. Jadi halalnya itu hanya 3 hari. Tidak berteguran. Selanjutnya nggak halal lagi. Kalau nggak halal ya haram berarti. Nah ini ya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dapat melaksanakannya, dapat menghayatinya. Dalam lembar ketiga ada dalam hadis tadi kata-kata yastaudi'uhu,
Titik dua maknanya yas'aluhu ayyadu'a anhu ba'da dainihi. Artinya dia meminta untuk persoalan yang dihadapinya dari hutangnya dikurangi. Nah, minta hutangnya itu dikurangi. Ini dainihi, bukan dinihi. Kalau dinihi artinya agamanya. Ini dainihi, hutangnya. Ini ba'di dainihi, sebagian dari hutang. Dikurangi. Kemudian wa yastarfiquhu yas'aluhu rifqa. Ya. Ini secara spesifik lagi minta bebasin, minta ringan, ya. Wal muta'alli al-halib. Wal muta'alli tadi ada dalam hadis itu, wal muta'alli itu ainal muta'alli, kata Nabi. Mana tuh orang yang bersumpah? Nah, bahasa lainnya al-halifu. Al-halifu orang yang bersumpah. Ya. Al-muta'alli 'ala Allah, yang bersumpah atas nama Allah. Jadi orang tidak dapat bersumpah kalau tidak atas nama Allah. Jadi makanya tadi wallahi la af'alu, saya tidak akan menguranginya gitu. Pakai wallahi. Boleh wallahi, boleh billahi, boleh tallahi. Yang lengkap wallahi billahi tallahi. Nah, baru kita katakan apa gitu. Ya. Semuanya itu atas nama Allah. Dan ada ayat dalam Al-Qur'an, janganlah kalian bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat baik. Jangan kalian bersumpah kepada Allah untuk tidak berbuat baik. Ada orang bersumpah, demi Allah saya akan bunuh. Itu untuk berbuat apa? Berbuat tidak baik. Tapi ada orang bersumpah, dia tidak akan mau berbuat baik. Kalau yang tadi udah jelas-jelas, demi Allah, kalau sudah sampai ke sana saya bunuh dia gitu. Kalau nazar tidak sah. Kalau orang itu bernazar berbuat maksiat. Misalnya, kalau nanti saya dapat rezeki, saya akan membunuh orang itu. Itu tidak sah. Karena nazarnya berbuat maksiat. Tapi nanti kalau saya lulus ujian, saya mau puasa 3 hari, boleh. Karena itu bernilai baik. Kalau maksiat, nazar nggak sah gitu. Nah, sumpah, jangan bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat baik. Demi Allah, begitu selesai urusan ini, saya tidak akan sholat lagi. Tidak akan sholat lagi, tidak akan puasa lagi. Kafir lu kalau begitu modelnya. Tapi saya lagi cari ya. Terjemahnya sudah tahu. Saya tadi cari belum ketemu. Pasti pangkalnya la. Janganlah. La taj'al, jangan jadikan. Allah, sumpah atas nama Allah, titik berbuat ma'ruf gitu, ya. Oke. Aisyah berkata, Rasulullah mendengar suara pertengkaran di muka pintu rumahnya dengan suaranya yang keras, dengan suara yang keras, mendadak mendengar suara seorang meminta kepada yang lain untuk dipotong sebagian dari hutangnya dan minta dikasihani. Maka yang berpiutang berkata, demi Allah saya tidak akan mengurangi. Maka Rasulullah keluar dan mencari tahu dari kedua orang tersebut. Keluar dalam arti itu dia cari tahu, dia menangani langsung persoalan itu. Bukan arti dia keluar, dia dari dalam ruangan lalu dia keluar, bukan. Karena justru Rasulullah di luar. Nah, orang itu di dalam, ya.
Ini bahasanya jangan sampai tidak tepat. Tapi dalam teksnya itu fakhoroja. Ya. Jadi maka bahasa Arab itu tidak boleh dalam konteks tertentu dimaknakan bahasa bakunya saja. Fakhoroja itu bahasa bakunya keluar. Khoroja yakhruju, khorjan, khorijun, ya, itu keluar. Tapi ada maknanya bukan keluar. Tapi datang di tempat itu menengahi persoalan itu namanya khoroja juga. Dan bertanya, siapa yang bertanya? Rasulullah. Siapakah orang yang bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat kebaikan? Al-Ma'ruf. Jawab orang yang berpiutang, saya ya Rasulullah. Dan kini ia berhak. Ia itu orang yang diberi hutang. Berhak menerima yang mana ia suka. Nah, artinya nggak lagi deh mau bersumpah. Sudah tidak akan memberi itu. Makanya ada hadis sil man kotoaka. Sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. I'timan haromaka. Berilah orang yang tidak mau lagi saling berbagi denganmu. Beri, ya. Walaupun dia tidak mau lagi saling berbagi, beri. Yang ketiga, fa'fu man zolamaka. Maafkanlah orang yang telah menzolimi. Luar biasa akhlak Islam itu. Wah, ada yang bilang, kalau begitu kita mengalah melulu. Bukan begitu. Ya, ada waktunya mengalah demi menang. Ya, seperti Rasulullah waktu di Hudaybiyah perjanjian dengan masyarakat Quraisy, semua teks item perjanjian itu seolah merugikan umat Islam. Merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah mengatakan, kita terima. Kita terima. Antara lain itemnya itu, siapa yang datang ke Mekah, itu nggak boleh lagi balik ke Madinah. Orang Madinah boleh balik ke Mekah. Nah, ini kan merugikan. Ya. Tapi Allah ya dapat wahyu dari Tuhan. Biarkan aja. Kenapa? Nanti Mekah itu akan ditaklukkan. Jadi walaupun dia datang ke Mekah, nggak apa-apa. Paling tidak dia aroma Madinah itu sudah tersebar ke situ. Oh, Rasulullah tuh begini. Rasulullah akhlaknya Masya Allah. Adilnya Masya Allah. Nah, begitu. Jadi ada sesuatu di depannya yang zahirnya kelihatannya tidak kita sukai, tetapi ternyata di depannya justru akan menguntungkan dan memberi berkah. Meminta keringanan sebagian dari hutangnya, itu yang tadi yastaudi'uhu. Kemudian yang kedua, memohon keringanan, itu yas'aluhu rifqa. Ya, yang terakhir itu al-halib. Al-muta'alli sama dengan al-halib. Al-halib orang yang bersumpah. Ya. Demikian waktunya barangkali paling 30 detik lagi, ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Apa arti kafaroh? Kafaroh artinya tebusan. Mungkin dalam duduk sini dalam majelis ilmu ini ada yang dongkol sama Pak Tobri, ya. Nah, kita baca aja doa kafaratul majlis, hilang itu, ya. Dosanya gitu. Gimana Pak? Saya mau nanya Pak. Jadi hukum dalam Islam ini orang yang memberi hutang dan yang meminta itu hukumnya apa Pak? Ya apa dulu kasusnya? Yang memberi hutang dengan ini kita memberi hutang itu, Ya. gitu. Kemudian orang itu kan berhutang kepada kita. Hukumnya itu apa? Hukum hutang berhutang itu dalam agama disunahkan memberi hutang. Sunnah Pak. Sunnah. Ya, yang berhutang itu wajib. Wajib dia mencari hutangan. Kalau dia nggak punya, gitu. Istilahnya daripada mati hari ini mending mati besok kan? Iya gitu. Makanya dia berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya dalam agama dibolehkan berhutang. Dan berhutang itu tidak seperti orang Yahudi. Kalau berhutang harus bayar lebih.
Itu namanya riba. Berhutang dalam agama kita ya benar-benar lillahi ta'ala. Kita memberi hutang agar dia hidupnya lebih terjamin dan enak gitu. Itu dengan perjanjian. Ya, kalau berhutang itu di dalam surat Al-Baqarah 228 apa? Atau 58 kan semuanya 286 ya. Nah, itu udah dekat habis surah. Kalau kita berhutang ada transaksi supaya dicatat. Ya, dicatat itu jadi kwitansi. Ya kan? Namanya kwitansi. Pencatatan soal hutang piutang itu adalah kwitansi. Buat apa? Buat bayinah. Apa itu bayinah? Bukti. Jadi kalau dia nggak bayar-bayar, kita udah tagih, nah lalu kita ke pengadilan. Kalau ke pengadilan, ada bukti ini Pak Hakim, dia hutang 3 miliar. Nah gitu kan, ada kwitansinya. Ini tanda tangannya. Ditanya sama hakim, benar nggak tanda tangan kamu? Benar. Nah, berarti itu buktinya. Tapi kalau hawa ngomong doang, minjam dikasih, nggak ada bukti, repot kan? Iya, makanya harus ada kwitansi. Ya, bermeterai sekarang ya. Demikian kita sama-sama baca subhanakallahumma. Ulangi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.